وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama, alhamdulillah, marilah kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan mensyukuri itulah kemudian nikmat-nikmat yang sudah disediakan oleh Allah akan diberikan kepada kita. Dan tentunya tidak sekedar kita meminta rizki nikmat, tetapi bagaimana nikmat tersebut memberikan berkah dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini kita harus mendapatkan momentum yang pas untuk mencari dan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena momentum itu satu kali datang, dia tidak akan datang yang kedua kalinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar mempercepat kebaikan-kebaikan yang mungkin akan kita rencanakan. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatil ardi samawati wal ardi iddat lil muttaqin. Di sini Allah memerintahkan kita untuk bersegera mempercepat untuk menjemput maghfirah Allah. Karena bisa saja ampunan itu akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mempercepat diri kita. Jangan menunggu waktu. Jangan waktu tua saja kita dekat dengan masjid. Mengapa? Karena Allah sudah menyediakan surga kepada kita. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan pahala dengan ampunan? Karena kadang-kala manusia itu kalau tidak ada penghargaan, motivasi, dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tingkatan yang paling rendah. Kita beribadah karena mengharapkan pahala, itu adalah tingkatan ibadah yang paling rendah. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konteks mempercepat kebaikan-kebaikan, Rasulullah SAW menyatakan badiru bil a'mal, bercepat, bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan. Mengapa? Karena yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Karena bisa saja seorang itu ketika waktu pagi dia beriman dan di waktu sore dia sudah kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya kondisi kita akan berubah. Demikian juga sebaliknya, wa yumsiul mu'minan wa yusbihul kafir.
Di waktu pagi dia beriman, tetap waktu sore sudah. Di waktu sore dia beriman, waktu pagi dia sudah kafir. Jadi tidak ada jaminan dalam waktu 24 jam itu kita berada pada kondisi yang istiqomah. Mengapa demikian? Dalam hadis ini yubi udinahu aradid dunia. Karena kehidupan dunia itu sangat menggoda. Orang bisa menjual agama ini hanya untuk kepentingan dunia. Jadi jangan menunggu waktu sore kita beribadah. Maksimalkan waktu pagi kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda untuk beramal. Menunggu sore karena tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang sampai waktu sore. Dan tidak ada pula menjamin keimanan kita akan sampai di waktu sore. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal yang 7. Hal tantaziruna illa fakran munsia. Jangan sampai menunggu. Yang pertama, jangan sampai menunggu kefakiran yang membuat dia lupa. Fakran munsia. Jadi kefakiran itu akan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadal faqru ayyukuna kufra. Kadangkala kefakiran itu akan membawa kita ke kufuran, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak orang yang fakir, orang yang jatuh miskin, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai situasi seperti itu menimpa kita. Alhamdulillah sekarang kita bisa pergi ke masjid, bisa pergi mempergunakan sepeda motor, mobil, dan seterusnya. Tapi tidak ada jaminan bahwa kita itu akan tetap kondisi ekonomi kita seperti itu. Sangat banyak sekali orang yang waktu dia kaya kemudian tiba-tiba miskin. Dan ketika miskin itulah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian nikmat yang diberikan kepada kita hari ini dicabut lantaran kita tidak bersyukur kepadanya. Atau lantaran kita sangat lalai karena adanya nikmat-nikmat tersebut. Kalaupun kondisi kita fakir, maka mudah-mudahan Allah melindungi kita dan tetap istiqomah dalam menjalankan agama ini. Begitu juga sebaliknya, au ginan mudgian, kekayaan yang melampaui batas. Jadi ada orang, saya akan beribadah kalau saya akan jadi kaya, saya berinfak kalau saya punya harta yang banyak, saya akan bantu orang miskin kalau saya memiliki kelebihan harta. Justru itu adalah angan-angan. Karena Rasulullah SAW, kalau orang kaya pasti dia akan mudgian, akan melampaui batas, akan sombong. Kekayaan, sangat banyak sekali orang-orang yang kaya itu tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kayanya itu menjauhkan dirinya kepada Allah. Kalau kita lihat sejarah, banyak orang kaya yang terjerumus dengan kekayaannya. Dia bangga dengan kekayaannya. Alhamdulillah kita yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mempergunakan kekayaan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah
au mardan mufsidan, sakit atau penyakit yang merusak. Jadi jangan sampai kemudian sehat kita ini tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, karena ketika kita sakit banyak kerusakan, banyak keringanan-keringanan yang diberikan, dan bahkan banyak orang yang sakit kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sempurna lagi beribadah. Mengapa? Karena tubuhnya tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah kesehatan kita, pergunakanlah kesehatan ini untuk memperbanyak amal kebajikan, memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sholat wajib, sholat sunnah? Itu diperuntukkan agar kita banyak beribadah kepadanya dengan kekuatan fisik. Misalnya ada salat sunnah, rawatib, ba'diyah dan qabliyah. Kalau kita tidak memiliki fisik yang sehat, maka kita tidak akan bisa melaksanakan. Ada sholat duha, ada sholat tahajud dan witir. Kalau fisik kita tidak kuat, maka tidak akan mungkin kita mampu melaksanakan. Jangan sampai ketika penyakit sudah datang kepada kita, baru kita sadar bahwa selama ini kita masih lalai. Karena kalau orang sudah ditimpa penyakit, maka pasti fisiknya sudah mulai melemah. Tidak akan mampu lagi melaksanakan ibadah-ibadah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian yang keempat adalah au haraman mufnanida, atau masa tua yang tidak terhindarkan oleh kita. Kita ini pasti akan tua. Ada yang sudah berumur 60, 70. Dan pas ada yang sudah pikun di umur 80-an. Apa yang bisa lakukan ketika kita sudah tua? Badan sudah mulai rentah. Kemudian fisik yang sudah mulai melemah. Pikiran yang sudah tidak lagi kuat. Mungkin membaca Al-Fatihah saja sudah mulai lupa. Maka jangan sampai kita tidak mempergunakan masa-masa yang muda ini, masa-masa yang produktif ini untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika sudah tua, mungkin kita tidak lagi bisa mendatangi masjid yang mulia ini, karena fisik kita tidak mampu lagi. Atau pikiran kita sudah mulai pikun, tidak ingat. Jangankan untuk membaca Al-Quran, mengingat anak, istri, itu sudah tidak lagi. Maka pergunakanlah ini sebaik-baiknya. Masa-masa kita, masa-masa umur 40, 50 untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika umur 70 atau bahkan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur 80 tahun, pasti ada kekurangan-kekurangan. Kemudian yang kelima ada au mautan mudhizan, atau kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Jadi mati itu tidak tahu kapan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu pasti datang. Ada yang setelah makan dia meninggal, ada setelah sholat dia meninggal, ada yang muda dia meninggal, ada yang bayi meninggal. Jadi kita yang ada di masjid ini tidak ada yang bisa memastikan, memprediksi kapan kita akan mati. Sebelum mati itu datang, maka harus dipersiapkan. Pagi ini kita harus mempersiapkan amal kita, karena mungkin sore kita sudah meninggal, sudah berpisah dengan dunia ini.
Maka banyaklah ibadah-ibadah kita pada pagi ini, karena kematian itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Kita tidak bisa menyetel. Oh, saya akan hidup sampai umur 65 tahun. Tidak. Yang kita bisa lakukan mungkin menjaga kesehatan, menjaga fisik. Tetapi banyak juga orang yang sehat bugar, atlet itu meninggal dunia karena sudah sampai waktunya, sudah saatnya dia kembali kepada Allah. Kemudian yang keenam adalah audajjal fasar ghaibin yuntaziru, atau kedatangan Dajjal, yang itu merupakan seburuk-buruk hal gaib yang akan datang. Mengapa? Karena kekuatan Dajjal itu sangat luar biasa. Orang yang memiliki imanan ketika dengan bertemu dengan Dajjal, dia akan menjadi kafir. Kekuatan hipnotis dia untuk menyesatkan manusia itu sangat luar biasa. Dan itu sudah nyata dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Biasanya ketika kita sedang sholat, Dajjal datang, kemudian tiba-tiba dengan kekuatannya kita menjadi kafir. Yang terakhir adalah ausa'ata fasa'atu adha wa amar, atau kiamat, dan kiamat itu lebih menghancurkan. Jadi kiamat itu kalau sudah datang ya tidak ada lagi amal-amal kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan kiamat itu datang. Ada yang mengatakan ini adalah hari akhir, tanda-tanda hari akhir. Dan banyak orang yang mengkaji tentang itu. Tapi tidak ada memprediksi kapan kiamat itu datang. Karena zaman Nabi sudah diprediksi bahwa kiamat itu datang, tapi waktunya tidak tahu. Hanya diceritakan tanda-tanda datangnya hari kiamat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mempergunakan waktu-waktu yang sangat bermanfaat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa memastikan dirinya itu akan bisa mempertahankan keimanannya sampai sore. Hari ini kita beriman, tapi mungkin sore kita sudah menjadi kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.